Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ulfa dengan NIM 0491789974. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 saya pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran. 1. Desain kelas daring interaktif. Desain kelas daring interaktif ini, saya akan menggunakan Google Classroom sebagai Learning Management System atau LMS karena kemudahan akses, fitur kolaborasi yang baik, dan integrasinya dengan berbagai alat Google lainnya. Struktur modul pembelajaran kelas daring ini akan saya bagi menjadi 3 modul. Modul 1, pengantar sistem pencernaan dari mulut hingga esofagus, meliputi 1. Pengenalan umum sistem pencernaan. Pembahasannya meliputi fungsi dan bagian-bagian utamanya. Yang kedua, anatomi dan fungsi mulut, meliputi gigi, lidah, serta kelenjar lidah. Yang ketiga, proses pencernaan di mulut, yaitu meliputi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Yang keempat, faring dan esofagus. Pembelajarannya meliputi mekanisme menelan dan peristaltik. Yang kelima, hubungan antara struktur dan fungsi organ. Modul 2, lambung dan usus halus. Pembelajarannya meliputi 1. Anatomi dan fungsi lambung, meliputi sfinkter, lapisan otot, dan kelenjar lambung. Yang kedua, proses pencernaan di lambung, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Yang ketiga, anatomi dan fungsi usus halus. Ada 3 bagian, meliputi duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keempat, peran organ aksesori, yaitu pankreas dan hati, dalam pencernaan di usus halus. 5. Proses penerapan nutrisi di usus halus. Modul 3, usus besar, rektum, anus, dan kesehatan pencernaan. Pembelajarannya meliputi 1. Anatomi dan fungsi usus besar, meliputi kolon, sekum, appendix, dan rektum. Yang kedua, proses penyerapan air dan pembentukan feses di usus besar. Yang ketiga, peran mikrobioma usus. Yang keempat, mekanisme defekasi. Yang kelima, gangguan umum sistem pencernaan dan cara menjaga kesehatan pencernaan. Poin 1, setiap modul akan mencakup beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, materi pembelajaran, berupa slide presentasi interaktif, video penjelasan singkat, misalnya dari YouTube atau platform edukasi, dan tautan ke artikel ilmiah populer atau e-book yang relevan. Yang kedua, forum diskusi, berupa pertanyaan pemicu diskusi untuk mendorong pemahaman konseptual dan aplikasi. Contohnya, bagaimana kondisi refluks asam lambung dapat terjadi berdasarkan struktur dan fungsi lambung. Yang ketiga, aktivitas praktik, berupa tugas observasi mandiri. Contohnya, mengamati proses mengunyah dan menelan atau membuat diagram alur pencernaan. Yang terakhir, kuis singkat, berupa evaluasi mandiri untuk memeriksa pemahaman serta konsep kunci di akhir modul. Poin 2, bentuk interaksi antara peserta didik dan pengajar. Yang pertama, diskusi asinkron. Pengajar akan aktif memoderasi diskusi di Google Classroom, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menjawab pertanyaan yang muncul. Mahasiswa diharapkan untuk memposting pemikiran, bertanya, dan menanggapi postingan temannya. Yang kedua, sesi live, yaitu 1 sesi Google Meet per modul berdurasi 60 hingga 90 menit untuk meninjau materi yang menantang, sesi tanya jawab mendalam, dan diskusi kasus nyata terkait gangguan pencernaan. Sesi ini akan direkam dan diunggah untuk mahasiswa yang tidak bisa hadir. Yang ketiga, umpan balik individu dan kolektif. Pengajar akan memberikan umpan balik tertulis pada setiap tugas yang dikumpulkan. Umpan balik kolektif juga akan diberikan di awal sesi live untuk mengoreksi miskonsepsi umum. Yang terakhir, jam weekend daring, yaitu pengajar akan menyediakan waktu khusus setiap minggu bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi secara personal melalui Google Meet.
Poin 3, jenis asesmen yang digunakan. Yang pertama, kuis singkat. Pada setiap akhir modul untuk mengukur pemahaman konsep dasar. Yang kedua, tugas proyek kolaboratif. Mahasiswa dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang akan membuat infografis atau video pendek yang menjelaskan alur pencernaan makanan tertentu. Misalnya, sepotong roti atau buah, melalui organ-organ pencernaan, termasuk peran enzim dan penyerapan nutrisi. Proyek ini akan dinilai menggunakan per-asesmen. Yang ketiga, partisipasi forum. Berupa penilaian berdasarkan kualitas, kedalaman, dan relevansi kontribusi mahasiswa dalam diskusi daring. Yang keempat, ujian akhir. Ujian komprehensif yang mencakup seluruh materi berupa soal pilihan ganda, isian singkat, dan esai analisis kasus. Poin 4, strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa. Yang pertama, tantangan mini atau kuis cepat. Pada setiap awal sesi live atau postingan di forum, memberikan pertanyaan singkat atau kuis interaktif untuk memicu diskusi dan keterlibatan. Yang kedua, tugas berbasis kreasi konten. Tugas proyek kolaboratif mendorong mahasiswa untuk aktif menciptakan materi yang seringkali lebih menarik daripada hanya membaca atau menjawab soal. Yang ketiga, penggunaan OER yang menarik. Memilih sumber daya yang tidak hanya informatif tetapi juga visual dan interaktif untuk menjaga minat belajar. Open Educational Resource atau OER. Salah satu OER yang akan diintegrasikan adalah Anatomy and Physiology dari OpenStax. Buku teks ini menyediakan bab-bab lengkap tentang sistem pencernaan dengan ilustrasi berkualitas tinggi dan penjelasan yang mudah untuk dipahami. Merupakan sumber yang sangat baik untuk pembelajaran mandiri dan pendalaman materi. Integrasi prinsip perencanaan pembelajaran daring menurut Anderson dan McCormick 2005. Saya akan mengintegrasikan minimal 5 dari 10 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hasil belajar. Setiap modul memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Misalnya, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi lambung dan semua asesmen termasuk proyek kolaboratif dan ujian dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, aktivitas berpusat pada peserta didik, menekankan pada proyek kolaboratif, forum diskusi yang dipandu pertanyaan terbuka, dan per-asesmen mendorong mahasiswa untuk menjadi pembelajar aktif dan berinteraksi langsung dengan materi. Yang ketiga, keterlibatan aktif melalui pembuatan konten, diskusi kasus, dan proses per-asesmen. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproses, menganalisis, dan mengaplikasikannya. Yang keempat, umpan balik berkelanjutan. Pengajar akan memberikan umpan balik reguler pada partisipasi, forum, dan tugas individu. Per-asesmen juga memberikan umpan balik dari rekan sebaya, memperkaya perspektif mahasiswa. Yang kelima, fleksibilitas dan aksesibilitas. Pengguna Google Classroom yang dapat diakses di berbagai perangkat. Materi ajar yang disajikan dalam berbagai format berupa teks, video, dan presentasi. Dan ketersediaan OER memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Panduan per-asesmen. Per-asesmen akan diterapkan pada tugas proyek kolaboratif di modul 3. Mekanisme per-asesmen. Yang pertama, pengumpulan proyek. Setiap kelompok mengunggah infografis atau tautan video proyek mereka ke Google Classroom pada batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, alokasi penilaian. Pengajar akan secara acak mendistribusikan proyek dari 2-3 kelompok lain kepada setiap kelompok untuk dinilai. Anonimitas pengumpulan proyek akan dijaga. Contohnya, proyek diberi kode unik. Yang ketiga, pengajuan hasil penilaian. Setiap kelompok penilai mengunggah lembar penilaian mereka, termasuk skor dan komentar ke Google Classroom. Yang keempat, proses penilaian. Setiap kelompok penilai akan menganalisis proyek rekan mereka menggunakan rubrik penilaian yang disediakan.
Selain memberikan skor untuk setiap kriteria, mereka juga wajib memberikan komentar reflektif yang komprehensif. Komentar harus mencakup pujian spesifik, area peningkatan, saran konstruktif, dan pertanyaan klarifikasi jika ada. Yang kelima, umpan balik dari pengajar. Pengajar akan meninjau penilaian yang diberikan oleh kelompok mahasiswa dan memberikan umpan balik akhir, baik untuk proyek asli maupun untuk kualitas per asesmen yang diberikan. Dan terakhir berupa rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaian sudah dilampirkan pada lembar tugas.